Bapak, saat ini kami mau belajar mengenai ketuhanan Yesus. Yaitu Yesus adalah Jehovah. Kami mengakui bahwa Bapa adalah Jehovah, Yesus adalah Jehovah, dan Roh Kudus adalah Jehovah. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Ketiganya adalah satu. Beri pengertian kepada kami dalam hal Yesus yang adalah Tuhan Jehovah. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Amin. Pagi ini kita mau bahas dengan tema, apakah Yesus yang datang sebagai manusia adalah Jehovah dalam perjanjian lama? Definisi Jehovah adalah Allah yang mutlak dan satu-satunya tanpa sebab. Tanpa sebab artinya tidak memiliki penyebab yang mendahului. Tidak diciptakan. Ada dengan sendirinya. Itu abadi. Jadi definisi Jehovah adalah Allah yang mutlak dan satu-satunya tanpa sebab. Untuk itu kita mau baca Ulangan 6 ayat 4-9. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tangan, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Saya baca Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dengarlah. Itu dalam bahasa Ibrani adalah Shema. Kata Shema artinya dengar. Akan tetapi, Ulangan 6 ayat 4-9 seluruhnya juga disebut Shema. Maka kalau katakan Shema, itu kata dengar, itu dalam bahasa Ibrani. Dan juga menunjukkan Ulangan 6 ayat 4-9. Orang Yahudi yang saleh ucapkan Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Kedua ayat saja. Dari Ulangan 6, 4-9 hanya 2 ayat, yaitu 4 dan 5. Dalam 2 pagi dan malam tiap hari. Dan juga tiap hari Sabat. Mereka mengucapkan Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Kemudian mereka naikkan doa. Dikatakan Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kalau secara harfiah, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Secara harfiah, Jehovah our Elohim is a unified Jehovah. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang bersatu. A unified dalam bahasa Ibrani ekat. Dipersatukan atau bersatu. Jadi Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang bersatu. Jehovah Elohim kita bukan satu pribadi, tetapi 3 pribadi. Dan 3 pribadi masing-masing disebut Jehovah. A unified Jehovah, Tuhan yang bersatu, disebut dengan kata lain Allah Tritunggal. Tuhan yang bersatu dengan kata lain adalah Allah Tritunggal. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu, yaitu Tritunggal. Ketiganya adalah satu. Kata satu
bukan satu pribadi, tetapi tiga pribadi yang ada dalam persatuan, in unity. Ketiganya adalah satu. Satu bukan satu pribadi, tetapi tiga pribadi yang ada dalam persatuan, in unity. Seperti dalam doa Yesus di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau dan aku adalah satu. Satu yang dimaksudkan adalah persatuan. Jowa, yaitu Jowa yang bersatu, yakni Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu Tuhan dan objek penyembahan kita, sesuai dengan Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5 berkata, kasihlah Tuhan Allahmu. Tuhan Allah, yaitu Tuhan Allah kita, Tuhan yang bersatu, a unified Jehovah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan Allahmu, kata Tuhan, a unified Jehovah, yaitu Jehovah yang bersatu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, yaitu Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal adalah objek penyembahan kita. Bapa, Jehovah. Yesus, Jehovah. Roh Kudus juga Jehovah. Arti Jehovah adalah the self-existent one. I am. I am semua huruf besar. The self-existent one, I am. Yang ada dengan sendirinya. Jehovah is the absolute and the only uncaused God. Jehovah adalah Allah yang mutlak dan satu-satunya tanpa sebab. Tadi kita sudah bahas apa itu tanpa sebab. Tidak memiliki penyebab yang mendahului. Tidak diciptakan. Ada dengan sendirinya. Abadi. Jehovah adalah Allah yang mutlak dan satu-satunya tanpa sebab. Dan Bapa Jehovah, Yesus juga Jehovah, Roh Kudus juga adalah Jehovah. Itu Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal adalah objek penyembahan kita. Pendeta Erat Sabtono menyatakan bahwa Bapa saja, Hotheos, satu-satunya Allah yang benar. Bapa saja Jehovah, Allah yang mutlak dan satu-satunya tanpa sebab yang ada dengan sendirinya. Pendeta Erat Sabtono menyatakan bahwa Yesus memiliki sebab, bukan tanpa sebab, tetapi memiliki sebab. Artinya, Yesus diperanakan pada suatu saat dalam kekekalan, sebagaimana Lucifer diperanakan. Sedangkan Alkitab bersaksi, Yesus adalah Hotheos, satu-satunya Allah yang benar. Yesus adalah Jehovah, Allah yang mutlak dan satu-satunya tanpa sebab. Jadi Tuhan Yesus juga objek penyembahan kita. Seperti Yohanes 5 ayat 23 berkata. Membuktikan Yesus adalah Jehovah dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, Yesaya 40 ayat 3, Yohanes Pembaptis berseru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, Jehovah. Lalu dalam Matius 3 ayat 3, Yohanes Pembaptis berseru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, Kyrios. Dalam Yesaya 40 ayat 3, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, Jehovah. Lalu Matius 3 ayat 3, Yohanes Pembaptis berseru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, Kyrios. Jadi Yesus disebut Jehovah dan Kyrios, yaitu Tuhan. Membuktikan bahwa Yesus adalah Jehovah dalam perjanjian lama, Yoel 2 ayat 32. Dan juga dalam Roma 10 ayat 13. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Jehovah, akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13, ayat yang sama. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Kyrios, akan diselamatkan. Dalam bahasa aslinya, Paulus menggunakan bahasa Yunani Kyrios, Tuhan,
dalam Roma 10 ayat 13 untuk bahasa Ibrani Jehovah. Dalam Yoel 2:32. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu Jehovah. Roma 10 ayat 9. Jadi ada lebih dari satu Jehovah dalam perjanjian lama. Seperti kita lihat dalam Kejadian 19 ayat 24. Dan bandingkan Mazmur 110 ayat 1 dengan Matius 22 ayat 44 dan Kisah Rasul 2 ayat 34. Kata Yunani yang sama, Kyrios, digunakan untuk Allah Bapa dan Kristus dalam perjanjian baru. Kata Jehovah diterjemahkan sebagai Tuhan, Kyrios, 667 kali, setara dengan Jehovah perjanjian lama. Keselamatan kita ada dalam hal pengakuan bahwa Yesus adalah Kyrios, Jehovah. Pendeta Eros Sabtono mengatakan bahwa hanya Bapa saja Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Tuh, mau katakan Yesus adalah Tuhan, harus Tuhan kecil. Hanya Bapa saja Tuhan besar. Bapa adalah Allah besar. Yesus Allah kecil, major God, dan minor God. Itu pernyataan dari pendeta Eros Sabtono. Allah Tritunggal dari Dr. Eros Sabtono dalam halaman 128. Kalau Bapa bisa dipanggil Tuhan, maka Bapa adalah Tuhan besar atau seperti Tuhan besar dan Yesus adalah Tuannya. Halaman 129. Tidak bisa disangkar kenyataan adanya Tuhan besar dan Tuhan kecil dalam lembaga Elohim. Ada yang mengatakan bahwa Bapa adalah yang major dan anak tunggal Bapa adalah yang minor. Itulah sebabnya ada sebutan major God dan minor God. Sebenarnya sebutan ini tidak mendegradasi harkat dan status salah satunya dalam relasi antara pribadi-pribadi Elohim maupun di hadapan umatnya. Pembacaan seluruhnya dari buku Allah Tritunggal Dr. Eros Sabtono dalam halaman 128 dan 129. Artinya, pernyataan pendeta Eros mengartikan bahwa Yesus bukan I am, yaitu bukan Jehovah. Tentu ini adalah ide, bukan dari Roh Kudus, tapi dari Satan. Sekarang saya mengatakan bahwa Allah besar, Bapa, Allah kecil, Yesus. Benar-benar beda. Sesuai dengan kitab suci, kita bisa mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti ajaran pendeta Eros Sabtono ini tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 8 ayat 24 dan ayat 58. Dan tentu saja gereja Indonesia bisa dirusakkan. Kita mau baca Yohanes 8 ayat 24 dan 58. Yohanes 8 ayat 24 dan 58. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24 dalam Penton Translation. I therefore told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am, you will die in your sins. Oleh karena itu, saya mengatakan kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Karena jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah aku, I am, kamu akan mati dalam dosamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58. New King James Version. Jesus said to them,
Most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku adalah aku, I am. I am berarti the self-existent one yang ada dengan sendirinya, yaitu Jehovah yang kekal. Yesus dan Bapa disebut Jehovah sekaligus di dalam Perjanjian Lama. Kejadian 19 ayat 24 dan Mazmur 110 ayat 1 dan 5. Kejadian 19 ayat 24. Kita mau baca. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Tuhan Jehovah yang ada di bumi menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Jehovah yang lain yang ada di surga. Jehovah yang ada di bumi adalah oknum yang kedua dalam Allah Tritunggal sebelum berinkarnasi. Itu Yesus. Yesus disebut Jehovah, dan Jehovah yang lain yang ada di surga adalah Allah Bapa. Jadi dua Jehovah, yaitu Jehovah yang ada di bumi dan Jehovah yang ada di surga bekerja bersama untuk menghukum Sodom dan Gomora. Kejadian 19 ayat 24. Mazmur 110 ayat 1. Kita baca Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Dalam bahasa Ibrani, Jehovah berfirman kepada Jehovahku. Akan tetapi yang menyalin Alkitab menulis bahwa Jehovah berfirman kepada Adonai, Tuhanku. Orang-orang yang menyalin Alkitab merasa nama Jehovah terlalu sakral bagi mereka. Maka mereka menggantikan nama Jehovah dengan nama Allah Adonai. Mazmur 110 ayat 1. T saja huruf besar. Sedangkan Jehovah, T-U-H-A-N seluruhnya huruf besar. Tapi pakai nama Adonai, yaitu Tuhan, T saja huruf besar. Sedangkan terjemahan Indonesia, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Bukan Tuhan, tetapi Tuan. Itu pun huruf kecil, T-nya huruf kecil. Kata Tuanku seharusnya Jehovahku, menurut teks Ibrani. Tapi diterjemahkannya Tuan. Sangat keliru. Mazmur 110 ayat 5, saya bacakan. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Tuhan ada di sebelah kananmu. Dalam bahasa Ibrani, Tuhan yang ada di sebelah kanan Tuhan, yaitu Jehovah. Jehovah yang ada di sebelah kanan Jehovah adalah Mesias. Mesias akan meremukkan raja-raja di bumi pada hari murkanya. Jadi sudah jelas bahwa ada dua pribadi ilahi yang disebut Jehovah. Dalam Alkitab ada 3 pribadi ilahi yang disebut Jehovah, Allah Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7. Semuanya masing-masing adalah Kyrios, Jehovah, yaitu Tuhan. Pendeta Sabtono mengajarkan bahwa hanya Bapa saja Hotheos Allah. Yesus bukan Hotheos Allah. Maka jika Yesus mau disebut Allah, harus disebut Allah kecil atau ilahi, bukan Hotheos Allah besar. Ajaran ini persis sama dengan saksi Jehovah atau Mormon, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, yang tidak mengizinkan menyembah Yesus. Pejabat-pejabat GBI telah mengutus bidat di ladang Tuhan dan mendoakan bidat dalam pertemuan PPH MP Gereja Bethel Indonesia dan Pendeta Dr. Erat Sabtono pada tanggal 18 September 2018. Kita doakan saja Pak Eras.
kita doakan sebagai tanda kita mengutus beliau untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya kira mungkin paling kurang lebih hampir sama lah ya. Setiap kita pasti pengen mengatakan sesuatu, tetapi saya kira hampir sama lah. Tapi saya kira paling penting adalah kita bersama-sama doakan Pak Eras. Kita anggap ini sebagai doa pengutusan kita kepada beliau untuk memulai pelayanan pekerjaan Tuhan yang baru itu, sehingga melalui sinode yang baru juga Tuhan akan makin dimuliakan. Amin. Baik, mungkin Pak Eras boleh ke depan, kita MB dan kita sekalian boleh berdoa untuk beliau dan kita semua berdiri. Ya, boleh sama Ibu ya. Pejabat-pejabat GB yang mendoakan dan mengutus guru palsu yang menyangkal Trinitas pasti akan kehilangan hidupnya kekal. Sesuai dengan 2 Yohanes ayat 8 sampai 11. Sekarang kita akan membahas tentang Mesias yang adalah Jehovah melalui Mazmur 110 ayat 1 sampai 7. Mazmur 110 ayat 1 sampai 7 disebut Mazmur Mesianik. Mesianik Psalm. Mazmur 110 ayat 1 sampai 7 kita baca. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kanan. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Mazmur 110 ayat 1 Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku. Kalau dalam Alkitab Inggris pakai kata Adonai. Kalau Adonai seharusnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan. T-U-H-A-N, T huruf besar. Tetapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya Tuhan. Sedangkan dalam Ibrani asli Jehovah, bukan Adonai. Kalau Jehovah, Tuhan, T-U-H-A-N, semua huruf besar. Orang-orang yang menyalin Alkitab merasa nama Jehovah terlalu sakral bagi mereka. Maka mereka menggantikan nama Jehovah dengan nama Allah Adonai. Mazmur 110 ayat 1. Dalam perjanjian lama ada nama Allah utama, tiga nama Allah utama. Jehovah, Adonai, dan Elohim. Dalam bahasa Indonesia, Jehovah, Tuhan, T-U-H-A-N huruf besar. Kemudian Adonai, Tuhan, T saja huruf besar. Dan Elohim, Allah. Ada 3 nama Allah utama. Mazmur 110 ayat 1 ini dikutip dalam Matius 22 ayat 44 bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Tuhan, bahasa Yunani Kyrios, telah berfirman kepada Tuhanku, bahasa Yunani Kyrios. Dalam Matius 22 ayat 44 dipakai kata Kyrios untuk Bapa. Dan kata yang sama Kyrios dipakai juga untuk anak. Maka Mazmur 110 ayat 1 harusnya dibaca. Demikianlah firman Jehovah kepada Jehovahku. Itu yang secara asli. Demikianlah firman Jehovah kepada Jehovahku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.
Mazmur 110 adalah nubuat tentang Mesias. Sedangkan 7 ayat diantaranya hanya 1 ayat, yaitu Mazmur 10 ayat 1 saja telah digenapi. Dan ke-6 ayat yang lain belum digenapi. Mazmur 110 ayat 1 telah digenapi pada waktu Mesias mati di kayu salib dan bangkit, naik, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Markus 16 ayat 19. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai Yesus Kristus datang kedua kali di bumi untuk menaklukkan semua musuhnya di bawah kakinya melalui kerajaan 1000 tahun. Jadi tujuan kedatangan Kristus yang kedua kali serta kerajaan 1000 tahun adalah untuk menaklukkan semua musuhnya di bawah kakinya. 1 Korintus 15 ayat 25. Mazmur 110 ayat 2. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Tongkat kekuatanmu, yaitu Mesias. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Apa yang berfirman kepada Mesias? Artinya, bila Mesias datang kembali di bumi, dari Sion di bumi akan memerintah seluruh bumi. Dari Sion di bumi akan memerintah seluruh bumi bila Mesias datang kembali di bumi. Mazmur 102 ayat 16, Yesaya 2 ayat 2 sampai 4 dan Yesaya 59 ayat 20 menjelaskan dari Sion di bumi akan memerintah seluruh bumi. Dan memerintahlah di antara musuhmu. Mesias akan memerintah dari Sion di bumi untuk menaklukkan semua musuhnya di bawah kakinya, yaitu kaki Yesus. Nah, itulah tujuan kedatangan Kristus kali yang kedua serta kerajaan 1000 tahun. Untuk menaklukkan semua musuhnya di bawah kakinya, itu kaki Yesus. Mazmur 110 ayat 3. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu, keremajaanmu seperti embun. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Pada hari tentaramu dalam New King James Version, in the day of your power, pada hari kekuasaanmu. Pada hari kekuasaan Mesias, umatmu yaitu umat Israel tidak lagi keras kepala, tetapi merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dan dengan segar, awet, muda, segar, dan kelihatan muda seperti embun fajar. Kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan hari kekuasaan Mesias. Bagi bangsa Israel, kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan hari kekuasaan Mesias. Mazmur 110 ayat 3. Sedangkan bagi bangsa-bangsa kafir, kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan hari murkanya. Mazmur 110 ayat 5 dan 6. Bagi bangsa Israel, kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan hari kekuasaan Mesias. Sedangkan bagi bangsa-bangsa kafir, kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan hari murkanya. Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah, ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Mazmur 110 ayat 4 menyatakan bahwa Mesias adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Kejadian 14 ayat 18, Ibrani 5 ayat 6 dan 10, dan Ibrani 6 ayat 20. Dan Mesias akan menjadi imam raja, priest king. Kejadian 14 ayat 18, Zakaria 6 ayat 13, dan Ibrani 7 ayat 1 sampai 11. Mazmur 110 ayat 5.
Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia meremukkan raja-raja. Itu Mesias akan menaklukkan. Tuhan ada di sebelah kananmu. Dalam bahasa Ibrani, Jehovah at thy, itu Jehovah's right hand. Jehovah at thy right hand. Jehovah yang ada di sebelah kanan Jehovah adalah Mesias yang dikatakan dalam Mazmur 110 ayat 1. Pada hari murka Mesias, raja-raja di dunia akan diremukkan, itu ditaklukkan. Itu arti yang dikatakan oleh Mazmur 110 ayat 5. Mesias yang ada di sebelah Jehovah at thy right hand. Jehovah yang ada di sebelah kanan Jehovah, itu Mesias. Pada hari murkanya, raja-raja di bumi akan diremukkan, ditaklukkan. Seperti dikatakan dalam Daniel 2 ayat 44, 45, dan Daniel 7 ayat 13 sampai 14 dan ayat 27, dan dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Mazmur 110 ayat 6. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Ayat 6 ini akan terjadi dengan pasti bila Yesus datang kembali secara harfiah. Yaitu bila Mesias datang kembali di bumi, ia akan menghukum bangsa-bangsa. Sehingga mayat-mayat akan berkelimpangan. Yesaya 66 ayat 16 dan Yeskiel pasal 39, Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Mesias akan menghakimi atau memerintah bangsa-bangsa non-Yahudi. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Mesias akan datang kembali di bumi dan akan meremukkan pemimpin-pemimpin yang telah memeras di seluruh dunia. Sehingga mayat-mayat mereka akan berkelimpangan dan binatang-binatang serta burung-burung akan makan mayat-mayat mereka. 2 Tesalonika 2 ayat 8, Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Mazmur 110 ayat 7. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu, ia mengangkat kepala. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Mesias akan minum dari selokan atau sungai kecil di tepi jalan. Itu berarti Mesias akan segar kembali dan puas dalam penaklukannya atas bangsa-bangsa. Zakaria pasal 14 dan 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10 dan kita Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Artinya Mesias akan ditinggikan atas bangsa-bangsa dan memerintah untuk selama-lamanya. Seperti dikatakan dalam Wahyu 11 ayat 15 dan Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Haleluya. Kita berdoa, Allah Bapa, kami mengakui bahwa Yesus adalah Jehovah. Kami mengakui Yesus adalah Jehovah. Curious. Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, jika kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan Jehovah, yaitu curious, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membagikan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak, kami mengakui sampai titik terakhir bahwa Yesus adalah curious, Jehovah. Sebelum abad 4, banyak orang mati syahid karena mengakui Yesus sebagai curious. Tetapi sejak abad 4, Satan mengubah strateginya sehingga di dalam gereja membangkitkan
guru palsu melalui Arius. Sehingga di dalam gereja atau di kalangan orang Kristen ada paham itu menyangka Yesus sebagai Tuhan dan olehnya banyak orang dibinasakan, masuk neraka. Dan sekarang ada yang dipengaruhi oleh Arius yang di abad 4. Itu Saksi Yehova, Mormon, dan pendeta Eros Sabtono menyangka ketuhanan Yesus. Itu pengaruh Arius di abad 4. Tetapi Bapak, kami mau berperang melawan bidat yang masuk dalam kalangan gereja yang menyangka ketuhanan Yesus. Sehingga kami mempertahankan iman kekristenan kami, yaitu ketuhanan Yesus. Seperti dikatakan, diperintahkan dalam Yudas ayat 3 oleh Roh Kudus. Untuk kita berjuang, mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami adalah mempertahankan iman kami dan melawan ajaran sesat. Kami akui Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Jehovah Kyrios. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian yang mau mempertahankan ketuhanan Yesus dari guru-guru palsu. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.